Saya Tionghoa dan 100% Indonesia itu saya buktikan dengan saya membangun sebuah pondok pesantren di kota Salatiga ya. Dan itu saya gabungkan dengan 3 budaya, Arab, Jawa, Cina. Dan saya gabungkan dan saya singkat itu dengan kata arwana gitu. Di situ saya betul-betul mengabdikan kepada anak-anak kecil, sekitar 200 orang. Dan pada saat itulah saya mengajarkan nilai-nilai keindonesiaan. Keindonesiaan itu begitu indah, ada kegotong royongan, ada kebersamaan, ada kecintaan, ada ketulusan. Saya mengajarkan di situ begitu banyak nilai-nilai kepada anak-anak kecil. Di malam hari saya punya mahasiswa, santri mahasiswa yang mereka tinggal di situ dan keindonesiaan saya muncul di situ. Saya suruh mereka tinggal di tempat saya dengan bayar sekedarnya saja. Hanya Rp100.000. Hanya Rp100.000. Jadi saya menginginkan bahwa saya Indonesia dan saya membantu orang begitu banyak. Oleh karena itu saya sangat menginginkan seluruh masyarakat kita bahwa kami ini Cina. 1000 kali saya sunat, saya tetap Cina begitu loh. Gitu ya Mbak Rosia. Nah, oleh karena itu saya bilang kepada mereka, janganlah berbicara asing, aseng, dan lain sebagainya. Di dalam dunia usaha, kemampuan untuk bersaing itu yang paling penting gitu kan. Kami sama dengan teman-teman yang lain yang mungkin dari keturunan India, dari keturunan Arab, dari keturunan lain. Ketika dia menjadi warga negara Indonesia, kami lahir di Indonesia. I'm very Indonesia. Gitu. Yes. Grace dulu. Karena saya sekarang di politik Mbak Oci, jadi saya pengen agar semua anak Indonesia, apapun suku, agama, dan rasnya, mereka bisa punya kesempatan yang sama untuk berkontribusi di dunia politik. Yang sekarang ini memang kerasa masih ada political barrier, jadi nggak sekedar soal ras sih, tapi untuk orang yang nggak punya uang, nggak ciluk bak gitu ya, susah gitu masuk politik. Nah saya pengen agar semua orang yang dilihat adalah kemampuannya, bukan isi tasnya, bukan apakah dia punya darah biru politik atau tidak gitu, bukan karena dia anak siapa. Itu yang kita perjuangkan. Misalnya kemarin kami melakukan konvensi untuk kepala daerah karena sekarang sudah mau musim pilkada lagi dan yang daftar semua diperlakukan sama, bahkan meskipun kami punya bisa aja kan saya ngelulusin siapa gitu, tapi kita meminta tokoh-tokoh independen untuk menjadi juri-juri atau panitia seleksi independen. Jadi semua orang mau apapun agamanya, rasnya, dijuriin oleh tokoh-tokoh independen dan mereka semua punya kesempatan yang sama. Itulah 100% Indonesia. Charles. Ya, fakta sejarah menunjukkan bahwa masyarakat Tionghoa sudah ada di Indonesia sejak ratusan tahun yang lalu. Dan Indonesia berdiri 74 tahun yang lalu berdasarkan konsensus dari berbagai elemen masyarakat termasuk masyarakat Tionghoa. Jadi masyarakat Tionghoa ya adalah bagian yang tidak terpisahkan, bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya ingin menambahkan sedikit tadi yang disampaikan Ibu Ana, saya juga sama tidak bisa memilih terlahir sebagai siapa, sebagai anak siapa, bahwa mata saya lebih kecil dibandingkan matanya Mbak Rosi ya. Tetapi yang pasti saya bisa memilih untuk menjadi manusia Indonesia yang berideologikan Pancasila. Oh. Ibu Ana. Ya. Cinta saya untuk Indonesia sudah diuji dan teruji sampai hari ini. Oleh karena itu saya membaktikan diri, memiliki Yayasan Anak Avanti, kemudian Wisma Kasih Bunda dan Bina Bunda Sekolah Talenta Anak Berkebutuhan Khusus, di mana untuk mencintai Indonesia itu membutuhkan kasih yang tanpa syarat. Jadi tidak mengenal ras, suku, dan agama, dan semua perawat-perawat kami juga adalah berbeda keyakinan dengan saya, tetapi cinta kami adalah sama. Dan yang terpenting adalah ketika saya mencintai Indonesia dengan tulus walaupun saya Cina, tetapi saya tidak segala sesuatunya itu saya salahkan pemerintah. Pemerintah punya tugas yang sangat berat dan saya bisa mandiri karena saya Cina dan saya 100% Indonesia. Tadi kita sempat waktu break, Charles apa Toto bilang episode ini Cina banget, kata Charles apa Toto ya bilang gitu. Tapi saya bilang justru ini menunjukkan mereka yang selama ini dibilang Cina banget nggak tahu apa-apa tentang Cina. Yes. Bahkan seorang Bu Ana Avanti
jauh lebih tahu tentang Indonesia dari mungkin saya yang ngaku lebih orang Indonesia atau pribumi. Jadi kita sering melabelkan, oh bukan orang Indonesia, padahal dia justru tahu lebih banyak Indonesia daripada yang mengaku pribumi. Kasih Bu. Oke, last but not least, Toto. Iya, saya simple. Saya merindukan situasi dulu kita melihat seorang Susi Susanti mengejar juara All England atau Olimpiade. Mau keturunan Tionghoa kah yang nonton, mau dia orang Batak, mau dia orang Jawa, kita semua mendukung. Satu suara, bukan karena misalnya saya penonton yang keturunan Tionghoa karena sesama Tionghoa, enggak. Orang-orang yang bukan keturunan Tionghoa pun enggak akan mengingat dia dan mendukung dia karena rasnya dia. Dia lupa. Semua karena ingin mendukung Indonesia. Satu hal yang saya pelajari di situ, menjadi Cina, dilahirkan menjadi Cina itu keniscayaan, itu fakta. Tetapi menjadi Indonesia itu pilihan, sama. Merah darah itu adalah sebuah keniscayaan, putih tulang kita itu adalah keniscayaan. Tetapi menjadi merah putih itu pilihan, jadi jangan lelah mencintai Indonesia.